Kalian kita. Hari ini kita bahas akidah, itikad, tasawuf. Itikad itu akidah, tekad kita ya dalam berislam, terutama memahami wahyu Allah. Takwil ijma'i wa takwil tafsili tentunya dalam Al-Quran atau lebih cenderung ke wahyu, bukan bahasa Arab. Jadi kita memahami makna Al-Quran itu ada dua, ada ijma'i, ada tafsili. Ini memang pemahaman ini khusus ya untuk para ahli mufasir, tidak ya, untuk kita awam juga harus paham. Jadi makna Quran itu kalau ada yang mentakwil dengan ijma'i, itu bukan perbedaan pendapat. Yang satu ijma'i, yang satu tafsili, bukan beda pendapat. Nah ini sekarang kan di dunia medsos, mereka nggak tahu, dia menafsirkan secara ijmali, yang satu secara tafsili, beda pendapat, bacakanya. Ya, bukan perbedaan. Nah, ini kita mesti pinter ya. Jadi maknanya nanti kasih seperti istiwa. Allah di atas, ada ijmali, ada tafsili. Yang kita mesti gimana? Nah, ya. Kalau kelasnya kelas 1 ya udahlah tafsili aja lah ya. Betul kan? Ya ada bener aja di atas gitu. Tapi nggak bertempat, bingung kita kan? Nah ini yang mesti kita bahas. Berdoa kan harus tahu. Allah maha besar, gede banget ya, segede bulldozer. Nanti kan pahamnya beda. Ya, gitu ya. Nah, dalam kehidupan juga begitu Pak. Ya. Jadi jangan sampai salah tafsir, salah pengertian. Nah, Andung yakin ini masih banyak salah tafsir di kajian, terutama di konteks tasawuf. Nanti kata Andung lahut, nah, dia benar-benar udah dilahut katanya. Pengertian lahut itu mujmal kan, banyak. Quran itu syarat makna, ya, dan dibolehkan kita hanya dua mentakwilnya, mentafsirkannya secara ijmal atau tafsiri, nggak disalahin sama Allah, ya, nggak disalahin. Jadi sering jadi perdebatan, yang satu sekarang kan Allah bertangan, ya kan, yang satu nggak bertangan, ribut orangnya. Nah, mujasiman tuh nanti. Nah, ini yang kita pahami terutama untuk ulama, dan itu bukan konteks ulama ya. Ini terkait juga pola berpikir kita sehari-hari. Jangan sampai salah pengertian ya. Nanti kalau salah pengertian karebanan dong mah gitu. Bukan begitu, tidak. Insya Allah ada hikmah di balik itu. Ada saatnya kita mesti keras, ada saatnya kita mesti lunak, ada saatnya kita mesti lembut. Insya Allah ini semuanya tidak mengandung kejelekan ya, untuk kebaikan kita bersama. Jadi hari ini agak berat memang untuk awam, tapi Andung coba pahami secara lebih mudah, karena sudah saatnya kita memahami konteks ini secara benar, terutama Al-Quran. Apalagi kita mau masuki bulan Ramadan ya. Nah, ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Amhahu iladi biadihi malakatu samawati wal ard walhamdulillahilladillahu al asmaul husna man ashhadu dana walhamdulillahilladzi arofana akrobatuhu li ilaihi wa huwa zikrullah ma'rifatuhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ila hadinia asyolihi, kita hadiahkan bukan minta barakah, bil barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tentunya pasang niat masing-masing, silahkan.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila ruhi juriyatihi, juriyat kita wabil khusus muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi sabila man anaba ilai summa ilaya marji'ukum fa unabiukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah tentunya jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Berdoa kita, Robbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ali robbana amrina min ladunka aroma wa ilana min amrina rosada robbana ladunka qulubana badail haitana wa hablana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi waktu, diperjalankan untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka bertolebun ilmi. Tentunya kajian kita takwil ijmali wa takwil tafsili, tentunya pada wahyu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Iwan ya ma'ar rahimakumullah. Ulama al-qurama wa masyayikh al-aijah wa bi muqaddimah murabi hadal mahad asyatid al-fatah guru kita sahibil qadilah yang andung taklimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amabadu. Andung tidak membahas kaum Wahabi ya, tidak. Sepak terjangnya yang untuk bahas. Kaum Wahabi ini adalah kelompok yang rajin bener ya sampai saat ini membid'ahkan kelompok lain. Sedikit-sedikit bid'ah kan, sedikit-sedikit bid'ah. Ya. Walaupun tidak jarang persoalan yang mereka bid'ahkan sebenarnya termasuk ajaran sunnah. Ini kadang-kadang bingung dia nunggunya. Kalau kita bahasakan bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya, itu pengertian bid'ah. Ya. Melakukan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, itu pengertian bid'ah. Kalau menurut istilah agama, bid'ah adalah melakukan sesuatu yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Ya, itu bid'ah. Ya. Karenanya mayoritas ulama terbagi dua bid'ah. Ya. Bid'ah yang baik disebut bid'ah hasanah ya. Dan bid'ah syayi'ah ya. Bid'ah yang jelek atau dolalah. Jelas ya. Nah, karena ada dua makna. Dasarnya ada di dalil Al-Quran dan di hadis ya. Gak perlu kita bahas karena terkait masalah pentakwilan tadi ya. Sementara kaum Wahabi menolak pembagian bid'ah tadi, ditolak mentah-mentah. Menurut mereka bid'ah adalah sesat semuanya. Jadi yang aneh kaum Wahabi ini naik pesawat terbang untuk ke Mekah. Ya. Padahal kalau ke Mekah zaman Nabi kan nggak ada Pak. Naik onta Pak. Gitu. Pakai HP pula sekarang kaum Wahabi, kan lucu Pak gitu. Jadi memang jadi aneh gitu kemana. Semua bid'ah pokoknya sesat deh. Memang disebutkan dalam Sahih Muslim, tapi sesat yang mana dalam Sahih itu kan? Ya. Jadi harus paham. Dan banyak sekali ratusan hadis dalam perkara perbedaan ini ya. Takwil aja semua tidak bisa disebut pemahamannya sesat ya.
Karena pola pikir yang berbeda. Ya. Dalil-dalil mayoritas umat Islam, terutama kita disebut aja ahli sunnah wal jamaah, pun pernah dengar ya, yang membagi bid'ah menjadi dua, itu kelompoknya ya. Diuraikan beberapa sunnah yang dibid'ahkan oleh kaum Wahabi dan telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas umat Islam. Karenanya Andung secara pribadi nggak setuju ya dengan gagasan yang terkait dengan sandaran begini. Ini bukan bid'ah nih, ini bukan bid'ah ya, ini masalah Islam Nusantara misalnya. Andung nggak setuju. Islam tidak dikaitkan dengan suatu daerah kan. Islam itu lil alamin, ya, nggak bisa dikaitkan dengan negara, ya. Cuman bisa ditentukan begini ya, hati-hati jangan salah persepsi di sini. Ini ilmu, hanya Islam Arab satu-satunya ajaran yang benar. Duduk nggak? Setuju dong tuh? Nggak bisa menyebut hanya Islam Nusantara yang benar. Kenapa begitu? Orang Nusantara tak lebih baik dari orang Arab katanya. Pokoknya Nusantara paling baik. Kan banyak ulama gitu. Jadi nggak layak dibandingkan. Nggak boleh dibandingkan. Ya, nggak boleh dibandingkan. Itu suatu dosa. Ajaran Nusantara atau diistilahkan Islam Nusantara yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah, itu apa sih sebenarnya? Di antaranya menganggap orang-orang Nusantara lebih baik dari orang Arab. Itu nggak benar. Nggak benar begitu. Islam Nusantara katanya lebih baik dari Islam Arab. Hati-hati orang-orang asli di Jawa terutama ya. Nggak benar itu. Nusantara itu baik kalau mengikuti Islamnya orang Arab. Setuju? Ya. Islamnya orang Arab. Nusantara itu baik apabila cinta pada bahasa Arab. Betul kan? Dan bangsa Arab. Ya. Enggak seluruhnya ya. Jadi kalau Arab lebih baik dari Nusantara, benar. Kenapa? Lantaran Nabi Muhammad lahir dan besar di sana. Betul, logika ya. Betul kan? Allah kan memilih di sana, berarti terbaik di sana tepatnya. Kenapa nggak milih di Ampang ngalahin? Yeah. Nggak mungkin Allah memilih sesuatu di tempat yang jelek. Kenapa nggak di Palestina ya, yang banyak nabi? Loh. Walaupun orang menjawab itu jahiliyah, jadi nggak boleh diperbandingkan begitu. Al-Quran ditulis juga dengan bahasa Arab. Kenapa nggak bahasa Minang? Betul. Berarti bahasa Arab lebih baik dari seluruh bahasa yang ada di dunia. Nah, jadi konsepnya tidak pakai dalil. Kan nggak pakai dalil konsepnya itu. Nah, di Al-Quran turun surat yang namanya Quraisy. Betul. Satu suku yang menganggap sukunya tidak beradab, salah. Surat Quraisy itu kan isyarat kalau kita cerdas. Ya. Perhatian Allah pada orang-orang Quraisy sangat tinggi berarti kan, memilih orang Quraisy. Ada nggak surat Sunda, surat Minang, surat suku Caniago, ada nggak? Berarti itu kan dari Quran, dari Allah kan? Berarti ada sesuatu yang mulia di sana. Jadi nggak boleh diperbandingkan. Ini kenapa dong sampaikan? Karena sifatnya sudah banyak orang saling memperbandingkan ke perkara itu ke orang Arab ya. Jangan, nggak boleh ya. Nggak ada surat Nusantara, tidak ada ya Ivan ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Surat Indonesia ada? Nggak ada ya. Lebih jauh lagi ya. Contoh, Arab lebih baik dari Nusantara, namun untuk membuktikan semuanya nggak perlu dalil ya. Perlu dalil nggak? Nggak. Ayo, kalau masih menganggap itu ego tuh, bahasa nafsu tuh. Hati-hati, ada banyak ulama yang menyampaikan begitu, terutama ulama-ulama yang berangkatnya dari wali-wali.
Wali Songo, Wali 10, Wali 11, Wali 13. Ya. Termasuk orang Minang nggak boleh ya. Ya. Pokoknya gini, terbaik di Quraisy dah. Karena dipilih sama Allah di sana. Pasti ada hikmah di balik itu. Jadi sebaliknya kalau kita punya anak, ajarinnya bukan bahasa Inggris dong. Bahasa Arab. Nah, insya Allah berkah. Ya, berkah. Ya. Hidupnya pasti berkah, pasti aman tuh. Jadi dalam hal ini nggak perlu bukti dalil. Kebetulan Andung nih pernah kuliah di kampusnya orang-orang Pakistan, India. Andung ya. Andung pernah kuliah gitu. Walaupun duduk di bawah ya. Dapat beberapa hari kawan-kawan bilang, Ali, nyebut ke sana, di sana Ali, katanya. Ini ada hasil penelitian, katanya. Ternyata orang Pakistan dan India lebih cantik dari orang Inggris. Ya, perbandingan. Memang benar ya, orang India itu yang ada yang putih, Pakistan ada yang putih kan, lebih cantik dari orang Inggris. Lama-lama beberapa hari kemudian pas ngobrol kawan-kawan bilang gini, katanya. Ini hasil penelitian terbaru katanya. Apa tuh? Ternyata orang Pakistan dan India masih kalah dengan orang Arab Quraisy kecantikannya. Ayo. Ya. Halo. Artinya apa coba? Arab itu lebih bagus dari Nusantara. Betul kan, bisa gitu kan? Nah, itu perlu pakai dalil nggak? Enggak kan? Nah. Pakai apa itu? Pakai selera. Jadi perbandingan itu orang sekarang bisa pakai selera. Tahu nggak selera? Tempe sama rendang enak mana? Ayo. Jujur deh, kalau dia misalnya mengandalkan pola ini ya, pola yang disebut tradisi kedaerahan, kultur, dia bertahan. Enak tempe ya. Padahal dirasa enak rendang loh. Yang duduk orang Sunda enak rendang kok daripada tempe, bener nggak? Iya kan? Nah, itu dalilnya selera namanya. Di Quran ada dalil selera, tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Nah, seleranya panjangin pendeknya artinya dibeda kan? Oh, makanya kan aneh Pak. Selera orang Jawa ini Quran diganti dengan gaya sinden katanya. Ah iya, ngaco nih orang nih. Nah, gini tuh. Maknanya berubah nanti kan? Setuju nggak tuh? Jadi ada yang perlu pakai dalil, ada yang nggak perlu udah pakai dalil, bahkan ada yang pakai selera katanya kan. Gitu. Karena itu mayoritas umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah membagi bid'ah itu menjadi dua. Gitu. Jadi diuraikan beberapa sunnah yang dibid'ahkan oleh kaum Wahabi dan telah menjadi tradisi kalangan mayoritas umat Islam. Tadi sudah disebut. Kekeliruan mereka dalam mengutip karena menerjemahkan kata, terutama yang paling aneh ini, diantaranya contohnya ada dua sebenarnya. Istiwa. Pernah dengar istiwa? Ya. Ibu-ibu nggak tahu istiwa, tanya Pak Ustadz. Istiwa itu apa ya? Istiwa itu wahyu Allah yang artinya berada, bertempat. Allah istiwa. Ya, jadi kalau kita maknanya Allah punya tempat, antum bahaya, nggak boleh, nggak boleh. Berarti disamakan dia kalah dengan tempat. Ya, di pola pikir begitu. Jadi kalau kita berdoa Allah istiwa di aras, bertempat di aras, nanti pikiran kita nongkrong di aras. Nggak boleh ya. Setuju nggak nih Pak? Tolong terapkan itu dulu. Ini itikad. Ini akidah. Ya. Misalnya hati-hati Pak dalam bahasa sejarah ya. Hati dalam bahasa sejarah begini ya. Umpamanya cerita sejarah itu kan aneh-aneh Pak. Orang datang ke Mekah melalui angin gitu. Ini hati-hati Pak. Ya. Hati-hati ya. Jadi makna itu syarat makna. Tadi kan ada disebut, ada makna pengertian yang disebut ijmali dan
sirih. Ya. Jadi kalau Allah itu bertempat, itu istiwa, ada di Quran disebutkan. Kalau antum berpikiran Allah itu ada tempat, maka antum sudah dosa. Karena Allah tidak perlu tempat. Jadi kalau berdoa jangan berpikir Allah di atas. Duduk ya. Sama sekali jangan berpikir. Itu konsep pertamanya. Ini terkait dengan akidah. Kenapa demikian kita bahas ya? Ini memang agak akademis, pola berpikir kita kan sudah S7 sekarang. Ya, kita robah pola berpikirnya. Jangan sampai menjadi bid'ah ya. Nah, tapi kalau makom awam itu boleh aja. Ada ulama yang membolehkan pola berpikir begitu. Makomnya awam. Kita sudah beda loh makomnya ya. Kita lanjutkan. Jadi sudah disebut perbandingan kita kalau dengan orang Arab nggak mungkin lah ya, pasti mulia orang Arab karena Nabi orang Arab, Quran bahasa Arab. Maka kalau disebut Islam Nusantara, anu nggak setuju. Ya, makanya kalau ingin mendalami sesuatu perkara akhirat, pelajari wakilnya adalah bahasa Arab, ya gitu ya. Istiwa itu banyak dimaknai dari wahyu Allah itu artinya berada, atau bisa disandarkan ke lebih ekstrim bertempat, dan belum memahami pengertian bil qaib atau bila qaib. Ini ada ilmunya, bila qaib. Mereka hanya mengutip dan tidak menyampaikan bagian-bagian penting dari akidah. Di sini terkait dengan itikad. Ya, begini. Al-Baihaqi itu wafat tahun 458 Hijriah, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah, berkata begini. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Hafidh, ia berkata, inilah naskah kitab yang didiktekan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ayub tentang mazhab Ahli Sunnah, tentang apa yang terjadi antara Muhammad bin Ishaq bin Kujaimah dengan para sahabatnya, dan ia menyebutkannya di antaranya Ar-Rahman berada di atas aras tanpa ditanya bagaimananya. Ar-Rahman. Atsar dari para salaf tentang yang seperti ini banyak sebetulnya ya. Juga mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menunjukkan berada di atas jalan ini, dan ini juga merupakan mazhab Ahmad bin Hambali, Al-Husain bin Al-Fadail Al-Bajali. Dari kalangan para ulama mutaakhirin adalah Abu Sulaiman Al-Khattabi. Mereka memang merujuk atau mengutip dari kitab-kitab ulama terdahulu. Jadi ulama salaf ya, bukan kalaf. Kalaf itu ulama sekarang. Tampaknya untuk membenarkan akidah atau itikad. Namun pokok permasalahannya mereka keliru menterjemahkan dan memahaminya. Di sini persoalannya. Aduh, berat dong kajinya dong. Enggak, Nung sampaikan dulu ya. Nanti Nung jelaskan. Kekeliruan mereka adalah diterjemahkan, terutama khususnya istiwa, artinya berada. Di Quran kan ada istiwa, berada. Allah istiwa di aras, Allah berada di aras, gitu ya. Dan bila qaib diterjemahkan tanpa ditanya bagaimana. Salah satu pokok keberadaan mereka dengan umat Islam pada umumnya adalah dalam memaknai istiwa tadi, makna yang artinya bersemayam. Ya. Mufasir, ahli tafsir sepakat menterjemahkan istiwa artinya bersemayam. Benar. Karena kata bersemayam, nih ya, antum ya kasih tahu agak jadi mufasir sedikit ya. Kata bersemayam itu serupa dengan istiwa, mempunyai makna johir. Bersemayam itu ada makna johir, ada makna majaz. Bersemayam itu maknanya dua.
Ada makna lahir, ada makna majaz. Majaz itu makna kiasan. Majaz itu kalau diartikan secara johir akal, pikiran, pemikiran manusia, mengandung arti iktibar, permisalan, yaitu perumpamaan. Manusia mengandung perumpamaan, iktibar. Ini orang Minang ngerti ini, kato malereng. Ya. Maka disebut iktibar makna. Ya. Jadi kita harus dapat membedakan antara arti dengan makna. Ya, harus bisa membedakan dengan arti yang secara johir. Karenanya para ulama melarang memaknai istiwa yang artinya bersemayam dengan makna johir. Dilarang. Sepakat tuh. Kira-kira memaknai istiwa berada itu dengan makna johir itu kira-kira apa tuh? Bertempat. Allah tidak bertempat. Hati-hati baca Quran kalau mendengar istiwa, doa mendengar istiwa. Jangan ada pikiran Allah itu bertempat. Seperti pengertian johir itu duduk atau bertempat. Karena akan bisa terjerumus, ya. Ikhwan akhwat akan bisa terjerumus mensifati Allah dengan sifat yang tidak patut atau tidak layak bagi Allah. Betul kan? Mustahilah. Dalam sifat 20 ada itu. Duduk ya. Ini itikad akidah. Ya. Contoh, kata bersemayam yang tidak dapat dimaknai dengan makna johir, makna duduk atau bertempat, ini pernah dicontohkan oleh presiden kita yang jago orator. Pertama, Bung Karno. Pernah ngomong ini. Itu ribut tuh orang Islam, tapi nggak berani. Ya, dia pidato tanggal 23 Oktober 1946 berbunyinya gini. Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Karena Tuhan bersemayam di gubuknya orang miskin. Bayangin logika orang pada masa itu dengan logika sekarang jadi aneh kan? Disangka nanti Allah itu milih-milih diamnya di orang-orang miskin. Betul kan? Bertempat. Hati-hati memaknai ini. Ya. Jadi contoh lain bersemayam dalam makna majaz ya, adalah berkuasa. Apa? Berkuasa. Jadi kalau Allah istiwa, Allah itu di atas itu namanya berkuasa. Gitu dulu. Ya. Contoh. Bapak Dr. Randes HM Ridwan MSc umpama bersemayam di singgasana, bukan Ridwan ini ya, Ridwan yang lain. Ya. Umpama beliau wali kota selama 2 periode. Bapak Ridwan ini wali kota 2 periode. Ini bukan bermakna dia bertempat dan duduk di singgasana sepanjang 2 periode, bukan begitu. Namun maknanya dia berkuasa selama 2 periode. Tempat dengan berkuasa beda Pak. Kalau bertempat dia nggak boleh bergeser di tempat itu. 2 tahun duduk aja di tempatnya. Bisa. Nggak mungkin ya. Jangan pendek makna Al-Quran. Itu bahasa-bahasa gampangnya ya. Itu sebabnya Al-Imam Sayyidina Ali bin Abu Thalib berkata begini. Innallaha khalaqnal alsyra adlirish izara. Iku datawalam yatakadima kana Aidakhan. Aidakhan. Rawahu Abu Mansur al-Baghdadi bi al-Faraq baina al-Farqi. Syad fala ta'fa fi afala wa tawalakun. 333. Kandung artiin sendiri. Nah, ini sesungguhnya Allah menciptakan aras, makhluk Allah yang paling besar. Nah, hati-hati Pak. Allah menciptakan aras, makhluk Allah yang paling besar. Allah bertempat di aras, bingung nggak Pak? Nggak mungkin kan? Iya. Untuk menampakkan kekuasaannya, baru ada.
bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya, untuk menampakkan kekuasaannya, bukan menjadi tempat bagi zatnya. Jadi jangan berpikir Allah bertempat. Nggak makbul antum. Diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi, wafatnya 429 Hijriah, dalam kitab Al-Faroq Baina Al-Firaq. Silakan aja baca bukunya itu. Ulama-ulama dulu udah keren pola berpikirnya tuh, udah di atas S3 loh. Jadi hati-hati menakwilkan istiwa. Ya. Yang artinya bersemayam dengan makna johir. Bisa akidah melenceng, mensifati Allah yang tidaklah layak. Itu makanya itu disampaikan. Ya. Secara hisi itu materi atau secara fisika. Seperti istakara, yang artinya berada, bertempat, atau menetap tinggi di atas aras. Coba antum semua memaknai itu gimana? Di sana kan? Maka nggak boleh begitu. Tapi doa harus begini. Tanya ya, kalau antum berdoa mengangkat tangan ke atas itu artinya apa itikadnya? Doa kiblatnya di atas. Salat kiblatnya di Ka'bah. Jadi yang begini itu kiblat ke atas. Jadi artinya apa? Kiblat. Duduk kata. Doa ada kiblatnya. Doa kiblatnya di mana, Pak? Sama Ka'bah. Salah. Salat yang kiblatnya ke Ka'bah. Kalau doa kiblatnya begini, nih ke atas. Jadi bapak-bapak badan nggak ngadep ke apa? Ke Ka'bah, bapak-bapak boleh berdoa. Tapi syarat kiblat doa yang afdol adalah kiblatnya adalah gimana? Tangannya ke atas. Nah nanti doa kiblatnya menghadap kiblat. Yang disebut kiblat Mekah sama dengan sholat. Salah bapak-bapak mengamini itu. Duduk nggak tuh? Paham ya? Paham ya? Nah, insya Allah. Makanya ini yang jadi aneh pas antum berdoa misalnya waktu kita sama-sama sudah sholat berdoa, ada pula imam itu pas mau berdoa menghadap ke makmum, nah, dia putar lagi ke belakang, berarti dia nggak berilmu loh. Dia boleh berdoa menghadap makmum seperti anu ini, doa begini, karena kiblat doa itu tidak perlu kiblat sholat. Duduk Pak. Sampai Pak? Sampai. Jadi hati-hati menakwilkan istiwa. Ya, di sini perlu istikharah. Bukan istikharah. Jangan sampai disamakan dengan istakharah yang artinya berada atau bertempat. Nah. Tapi ada juga ya yang meyakinkan, berkeyakinan begini. Jangan-jangan antum nih, bahwa Tuhan tidak bertempat, namun berada di arah atas. Ayo. Tidak bertempat, tapi ada di arah atas. Kira-kira boleh nggak? Ini disampaikan dulu. Kan ini nggak bisa dipahami secara konteks, harus diterangkan, ya. Karena menurut mereka tempat itu masih alam, sedangkan Tuhan itu di luar alam. Ini pun tidak betul. Duduk ya. Ini itikad, akidah ini penting, ya. Sudah dijelaskan para ulama bahwa memang zat Allah itu di arah atas, tapi mereka memang tidak dinamakan itu semua bertempat karena Allah itu di luar alam. Itu lebih bagus. Sehingga tidak berlaku lagi tempat di luar alam, karena tempat itu masih alam. Bingung nggak nih? Ya. Jadi mereka berkeyakinan Tuhan berada di arah atas, dan di atas aras ada yang namanya bukan tempat, kan gitu.
Ada pula yang lain menamakannya begini. Makan adami. Apa itu? Dan kalau diartikan adalah tempat ketiadaan. Ini orang tasawuf. Tempat ketiadaan. Agak bingung untuk awam nih. Ada tempat tapi nggak ada, kan gitu, ya. Nah, namun mengapa dalam peristiwa Mi'raj? Nih, ayo, tambah bingung antum. Begitu daya batas pola berpikir kan? Ada batunya. Nah, dalam Mi'raj, ya. Justru ada mereka yang menyatakan berada satu tempat dengan Rasulullah. Apakah Rasulullah yang keberadaannya berbentuk fisik, materi, itu juga berada di tempat ketiadaan? Nah, mulai mendekat-dekat ke arah dimensi spiritual sebenarnya pemahaman kita. Ya. Ironisnya, keyakinan itikad akidah mereka tentang adanya bukan tempat atau tempat ketiadaan, makon adami, dinisbahkan, dilabeli sebagai keyakinannya ulama salaf. Ironis kalau dia bilang, ulama salaf nggak begitu. Padahal istilah bukan tempat atau makon adami atau tempat ketiadaan tidak ada dalam Al-Quran. Nggak ada. Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Dan merupakan contoh bid'ah syai'ah, bid'ah dolalah, bid'ah diada-adakan. Yang tidak ada nafi'ah dalam torekot itu kita. Kalau ada Allah, paham nggak? Kita nggak ada kalau ada Allah. Gunung hancur kalau ada Allah, paham nggak? Itu agama. Bingung ya? Bingung kan nih? Enggak ya? Jadi karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, hati-hati memahami konteks yang disebut tempat ketiadaan itu. Karena orang pintar udah membahas itu loh. Hati-hati Pak. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di aras. Artinya bersemayam itu secara hakiki. Apa? Boleh disebutkan secara bersemayam bertempatnya hakiki, yang sesuai dengan kebesaran kemuliaannya yang maha suci. Nah, kalau pikiran kita naik dalam pembentukan johir, orang yang cerdas, Yahudi, Israel, orang pintar, naik, maka bagi kita muslim mesti gimana? Kuserahkan hati ini kepadamu ya Allah. Begitu Pak. Kuserahkan arti pemahaman pikiran ini kepadamu ya Allah. Tuh, adab-adabnya. Mufasir tahu itu. Makanya kalau secara ulama biasa wallahu alam. Ya. Itu terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Perbanyak disebut wallahu alam deh ya. Kalau udah mencoba mentafsirkan secara akliyah gitu. Jadi kita memahami ya ini secara hakiki. Yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya maha suci. Nggak boleh bisa dibahas kebesaran Allah itu secara pikiran. Nggak bisa. Bukan nggak boleh, memang nggak bisa. Nggak bisa Pak. Bukan seperti bersemayamnya manusia kan. Akan tetapi bagaimana dia bersemayam adalah perkara yang tidak kita ketahui. Karenanya, maknanya terkait tentang tata caranya. Kita serahkan kepada Allah. Duduk. Tata caranya, bersemayamnya, tempatnya hanya bisa kita serahkan kepada Allah. Itu yang benar. Itikad kita dalam memahami ketuhanan. Karena ini terkait dengan mengenal diri, mengenal Allah, Pak. Iya kan? Nah, sebagaimana ucapan Imam Malik ya. Dan selainnya ketika ditanya tentang istiwa. Istiwa itu bersemayam. Itu
telah diketahui maknanya secara bahasa, sedangkan tata caranya tidak diketahui. Tata caranya jangan boleh dikejar, diserahkan kepada Allah. Kita kan sering, aras gimana sih bentuknya, segede apa sih? Itu manusia normal ya. Nah, karenanya ulama panutan bagi ulama Najd dari Bani Tamim, Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat 1206 Hijriah, yaitu Ibnu Taimiyah. Pernah dengar? Nah, wafat 728 Hijriah mengatakan begini. Walillah ta'ala istiwa al-ala arsi hakikatan. Allah istiwa di atas arasnya secara hakikat. Hanya sampai situ. Ini ada di Majmu Fatwa. Ya. Mereka memang ada yang mengatakan dan bahkan menisbatkan atau menyandarkan sebagai perkataan Imam Malik adalah al-istiwa maklum wa al-kaif majhul. Mereka mengatakan al-istiwa maklum wa al-kaif majhul. Al-istiwa maknanya diketahui secara hakikat dalam makna zahir. Dan bagaimananya cara atau bahkan ada yang mengatakan bentuknya tidak diketahui dan diserahkan bagaimananya, caranya, bentuknya mutlak hanya kepada Allah. Duduk? Duduk ya. Karena itikot terus tegas. Ya. Jadi al-istiwa maknanya diketahui bagi mereka adalah al-istiwa secara hakikat atau dengan makna hakikat, yaitu makna zahir dari satu lafaz. Jadi mereka mengistibatkan atau menetapkan sifat-sifat Allah sesuai lafaznya dengan makna zahir, dan kaifiyahnya, bagaimananya, caranya, bentuknya tidak serupa dengan kaifiyahnya makhluknya. Dan oleh karenanya kaifiyahnya, bagaimananya, caranya, bentuknya tidak diketahui makna kaifiyahnya, bagaimananya, caranya, bentuknya diserahkan hanya kepada Allah. Akidah gitu menegaskannya. Hangat kepala bapak-bapak? Enggak. Enggak ya. Jadi dengan mereka mengatakan kaifiyah tidak diketahui kaifiyahnya, diserahkan kepada Allah, maka mereka justru sudah menetapkan ada kaifiyah bagi Allah, namun mereka menyerahkan kepada Allah. Bijaksana nggak Pak? Bijaksana kan? Ya, berarti akal kita terbatas, sangat terbatas. Jadi dinisbatkan atau disandarkan sebagai perkataan Imam Malik adalah al-istiwa ma'lum wa al-kaif gair maqul. Al-istiwa maknanya diketahui, dan al-kaif bagaimana sifat makhluk benda tidak masuk akal ditujukan kepada Allah. Bagaimana mungkin? Atau dengan kata lain al-kaif, bagaimana sifat makhluk benda tidak ada pada Allah. Mustahil. Jadi al-kaif hanya ditujukan kepada membagaimanakan kaifiyat sifat makhluk benda, yaitu sesuatu yang dapat diindera. Contohnya ya, agak pusing tadi makna secara akademis harfiahnya ya. Kata putih yang meskipun seluruhnya punya keserupaan sebagai putih, putih nih. Kata putih yang walaupun seluruhnya punya keserupaan sebagai putih, tetapi selalu berbeda tingkat kadar putihnya. Iya kan? Sehingga bisa ditanyakan bagaimana putihnya. Apakah seputih salju atau seputih tulang? Begitu Pak. Kalau sudah tembus ke akal kita, akal murni Pak, ya, akal murni, maka sulit kembali dijangkau secara pemikiran. Jadi tidak semudah kita membahas akidah secara Quran kalau kita hanya mengandalkan hukum-hukum akliyah. Hati-hati. Ya. Hal ini serupa disampaikan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi
dalam karyanya, silakan baca aja, Al-Asma wa Asyifat, halaman 408. Dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Wahab, ketika orang itu bertanya, bagaimanakah istiwa Allah? Imam Malik menjawab perkataan orang itu, Ar-Rahman ala al-aras istiwa, sebagaimana dia mensifati dirinya sendiri, tidak boleh dikatakan baginya bagaimana, karena al-kaif gair makul, al-kaif bagaimana tidak ada baginya, tidak ada. Jadi Allah itu tidak ada bagaimana, nggak ada. Secara akademis nggak laku ya, nggak laku Pak. Pola berpikir filsafat nggak laku itu. Ya. Engkau adalah seorang yang berkeyakinan buruk, ahli bid'ah. Kalau pakai bagaimananya, keluarkan orang ini dari sini. Lalu kemudian orang tersebut dikeluarkan dari majelis Al-Imam Al-Malik. Hanya soal tadi aja menyebut bagaimana, langsung dikeluarkan dari majelis. Ini bukan perkara taklid. Ya. Jadi jelaslah Imam Malik bukan mengatakan kaifiyah, bagaimana caranya, bentuknya, bukan. Tidak diketahui. Namun Imam Malik mengatakan tidak ada kaifiyah bagi Allah. Begitulah bila kaif, artinya bukanlah tanpa ditanya bagaimananya, namun tanpa kaif bagi Allah. Pak Ustadz paham? Kalau belum paham nanti jelaskan yang lain. Ya. Hal ini serupa yang disampaikan oleh Imam Asy'ari dalam Al-Ibanah. Silakan baca kitabnya. Ya. Tapi kalau belum ada dasar syariat yang kuat, jangan baca ini, oleng kepala kita. Fihami fiha katanya. Ya kacau itu Al-Arabi, ngaco nanti. Makanya ada yang menjabarkan tuh Iwan kita pakai itu loh. Fihi ma fihi. Aduh, kok kesana ya? Mabok itu Pak, hati-hati melenceng nanti. Ya. Bukan, nah yang anehnya kan ini pengujinya bisa dikadalin gitu. Gini maksudnya nanti ke syariat. Maaf ya untuk para dosen, ini bukan andong menunjukkan. Perbaiki dulu makna dulu dalam pemahaman secara itikot yang benar. Contoh-contoh ngelihat para ulama yang syalaf, dia khalaf, harus ditahu. Perbedaan ada, sangat menyolok. Ya. Imam Asy'ari dalam Ibanah dengan istilah atau konsepnya bila kaif, tanpa kaif bagi Allah, istilah atau konsep bila kaif, inilah contoh yang dihilangkan pada upaya pemalsuan kitab Al-Ibanah, dipalsukan. Imam Malik memerintahkan agar si penanya dikeluarkan dari majelisnya, bukanlah karena orang itu mengingkari Ar-Rahmanu alal arsi istiwa, namun kesalahan orang itu karena menetapkan kaifiyah dan mempertanyakan kaifiyah istiwa bagi Allah. Nggak boleh. Ya. Jadi kesalahan orang itu karena bertanya. Nah, karena apa? Bertanya kan susah. Untuk zaman sekarang kan susah. Bagaimanakah istiwa Allah? Asyisya Salama Al-Uzami, salah seorang ulama Al-Azhar terkemuka dalam bidang hadis, ya. Dalam karyanya berjudul Furqan Al-Quran mengatakan bahwa ketika orang itu bertanya kepada Imam Malik, bagaimanakah istiwa Allah? Sebenarnya orang tersebut sudah menetapkan adanya kaifiyah bagi istiwanya Allah. Sudah menetapkan Allah itu ada tempat duduk. Maka dikeluarkan. Jadi paham di situ. Ya. Sesuai makna zahirnya, yaitu bertempat, namun orang tersebut meragukan tempat kaifiyah. Juga nggak boleh. Ya. Dari sifat bertempat bagi Allah. Karena itu ia bertanya kepada Imam Malik. Jadi jelaslah, tidak ada istilah atau konsep tahwid. Tahwid. Ya. Kaifiyah tahwid nggak ada. Ya. Yaitu ada kaif pada Allah namun diserahkan kepada Allah. Karena Imam Malik berkata al-kaif ghair makul. Al-kaif bagaimana tidak ada baginya. Dan Imam Asy'ari berkata bila kaif, tanpa kaif bagi Allah.
Begitupun Imam Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajha berkata, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, inna aladi ain al ain la yukalla ain wa inna aladi kaif al kaif la yukala kaifi. Rawahu Abu al-Muzaffar al-Istirayinu bil kitabi fi al-Adasir al-Aldin 98. Ya Ustaz terangin aja lah. Ya gitu ya. Jadi gini ya. Sesungguhnya yang menciptakan aina, tempat aina itu tempat. Yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakan baginya. Duduk. Ya. Di mana pertanyaan tentang tempat dan yang menciptakan kaifa, sifat-sifat makhluk, sifat benda tidak boleh dikatakan baginya bagaimana. Itu ada. Hati-hati kita berdoa memaknakan dalam pola berpikir intelektual. Hati-hati. Ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Muzaffar al-Ashfaraini dalam kitabnya At-Tafsir fil Aldin halaman 98. Begitu pula Syekh Said Al-Kamali menjelaskan pengertian al-istiwa. Maklum al-istiwa maknanya diketahui. Adalah makna yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Arab klasik. Arab dulu. Orang Quraisy. Pada saat turunnya. Karenanya Al-Quran yang sesuai dengan kebesaran kemuliaannya yang maha suci. Jadi masyarakat Arab klasik dulu itu pada saat turunnya Al-Quran, mereka pada umumnya walaupun gak sekolah tinggi mengetahui, mengenal ungkapan yang artinya di langit, di atas adalah untuk mengungkapkan keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah, bukan bertempat. Cerdas mana sama orang Jawa? Ayo. Sudah paham begitu. Walaupun gak sekolah. Itu memahaminya bukan arah. Bukan tempat. Bagi Allah Ta'ala bukan. Jadi di langit, di aras. Orang Arab Quraisy zaman dulu sudah memahami itu berkuasa. Maha besar. Bukan menunjuk begini. Sekarang zaman sekarang sudah S3, Allah bertempat di aras masih begitu. Kan unik Pak. Lah bahaya itu akidah kita. Sekali lagi, itu sebabnya kalau diperbandingkan orang Nusantara dengan orang Arab, Allah memilih pola berpikir kalimat Arab, syair Arab. Itu luar biasa orang Arab dulu. Maka berhak dipilih bahasa Quran itu menjadi bahasa wahyu itu menjadi bahasa Arab karena syarat makna. Kira-kira duduk nggak nih? Nah gitu Pak. Karenanya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab biasa dipakai ungkapan begini. Fulan fauqa fulan. Begitu dan itu. Bingung Pak? Nah, artinya derajat si fulan A lebih tinggi dibandingkan si fulan B. Beda makomat. Jadi ungkapan ini bukan bermaksud bahwa si fulan A berada di atas pundak si fulan B. Kan nggak begitu. Kalau artinya begitu kan naik. Derajat itu pemahaman maknanya berbeda. Ketika menjelaskan mereka yang lupa atau salah pemahaman begitu orang Arab. Enggak ada kaitan dengan derajat. Oh ini maknanya beda. Makna A dengan makna B beda. Karena derajatnya beda. Duduk tuh ya. Nah, karena itu firman Allah. Wa huwa al-khairu fauqa ibadi. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Itu di Al-An'am 18. Sudah disebutkan. Begitu tingginya makna Al-Quran. Mereka lupa bahwa pengertian fauqa dalam makna indrawi, makna johir hanya berlaku bagi setiap jauhar. Hanya berlaku pada benda saja. Bingung gak nih?
Pak Ustadz bingung tadi nggak? Enggak ya? Enggak ya? Anu paksain aja lah, ngerti dah. Ini kan harus dilalui kan pemahaman makna akidah ini. Gitu ya. Mereka meninggalkan makna fauqa dalam pengertian ulu al-martabah. Alwa al-martabah, derajat yang tinggi. Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Asyuyuti dalam Al-Itqan fil Ulum Al-Quran menuliskan tentang pemahaman fauqa pada hak Allah sebagai berikut. Antara lain sifat fauqiyah seperti dalam firman-Nya wa huwa al-khairu fauqa ibadi Al-An'am 18 tadi, dan firman-Nya yakhafuna rabbahum min fauqihim, mereka takut kepada Rabb-Nya yang berkuasa di atas mereka. Yang berkuasa di atas mereka. Ini ada di An-Nahl ayat 50. Jadi makna fauqa dalam ayat ini bukan dalam pengertian arah atas. Tidak. Ya. Makna fauqa dalam ayat tadi sama dengan makna fauqa dalam firman Allah tentang perkataan Fir'aun. Fir'aun aja ngerti, Pak. Al-Araf 127 dibaca ikhwan.